Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui online. Kita alhamdulillah sudah membahas surat Ad-Duha. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita, menjadi bimbingan kita di dalam berperilaku sehari-hari. Mari selanjutnya kita membahas surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini juga diturunkan ketika Rasulullah SAW belum hijrah. Maka surat ini disebut Makkiyah. Dan surat ini terdiri dari 21 ayat, sama serupa dengan surat Ad-Duha. Allah memulai surat ini dengan bersumpah. Allah kalau bersumpah biasanya yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya. Makhluk yang disebut oleh Allah dalam bersumpah, biasanya makhluk itu sangat penting untuk kepentingan manusia. Sebagaimana kita ketahui, Allah itu Maha Rahman. Allah Maha Pengasih. Kalau Allah itu Maha Pengasih, maka apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah, semuanya adalah ekspresi dari kasih sayang Allah. Oleh karena itu, di semua ciptaan Allah, baik berupa barang maupun peristiwa, di situ pasti ada jejak kasih sayang Allah. Nah, Allah menyadarkan kita bahwa makhluk-makhluk itu sangat penting untuk kehidupan kita, termasuk siang dan malam. Allah bersumpah dengan malam hari dan siang hari di surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan menyebut malam hari. Malam hari itu karakternya menutupi. Menutupi apa? Biasanya yang terbuka itu bisa kita lihat. Apa-apa yang ada di atas meja ini saya bisa melihat. Begitu pula bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat apa yang di depan. Tapi kalau apa yang ada di depan kita ini ditutup dengan selimut misalnya, maka kita tidak bisa melihat. Nah, Allah menutup itu tidak harus dengan benda semacam selimut. Allah bisa juga menutup dengan menghilangkan sinar. Menghilangkan bukan berarti hilang begitu saja, tetapi digeser. Ya. Sehingga sinarnya tidak kelihatan. Karena sinar tidak kelihatan, maka benda-benda yang ada di depan kita menjadi tidak tampak. Oleh karena itu, gelapnya malam itu bisa menutup. Nah, oleh karena itu Allah menyebut walaili idza yaghsha. Demi malam hari ketika
malam hari itu menutup sehingga barang-barang yang ada di depan kita tidak kelihatan. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang hari ketika menjadi terang benderang. Jadi bagi Allah mudah sekali membuat sesuatu kelihatan atau tidak kelihatan. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Kita ini berada di dalam lingkungan ciptaan Allah, bahwa Allah bisa melihat dan Allah bisa melihat kita semuanya, kita bisa diberi kesempatan untuk melihat. Cuma kalau Allah itu tidak pernah tidak melihat. Jadi meskipun gelap, Allah tetap bisa melihat karena gelap itu yang menciptakan Allah sendiri. Dan Allah menyebut malam hari dan siang hari ini sebagai pendahuluan bahwa ciptaan Allah itu bermacam-macam. Ada terang, ada gelap. Ada baik, ada buruk, dan sebagainya. Tapi Allah menyebutnya siang hari dan malam hari. Nanti kemudian Allah akan masuk pembahasan tentang perilaku kita yang bermacam-macam. Dan Allah membuat bahkan diri kita sendiri itu juga bermacam-macam. Ada yang laki dan ada yang perempuan. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Dan demi ciptaan Allah laki-laki maupun perempuan. Jadi malam dan siang hari itu untuk menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kalau berpasangan, maka benda apapun juga berpasangan. Contohnya manusia itu berpasangan, ada laki dan ada perempuan. Nanti perilaku kita juga bermacam-macam. Yang pasangan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perilaku kalian itu berbeda-beda. Berbeda-beda ini prinsipnya adalah uraian atau ekspresi dari dua sikap. Ya. Ekspresi dari dua sikap batin. Ada orang yang beriman kepada Allah dan ada yang tidak beriman kepada Allah. Sikap batin itu akan mempengaruhi perilaku orang. Maka Allah menyebutnya inna sa'yakum lasyatta, perilaku kalian itu akan berbeda-beda. Ada yang beriman kepada Allah karena sikap batinnya itu beriman kepada Allah, maka perilakunya mencerminkan keimanan itu, yaitu mereka mau bersedekah, mau tunduk kepada Allah. Dan orang semacam itu akan mendapatkan nasib kehidupan yang mudah. Tapi ada juga orang yang tidak beriman kepada Allah, akibatnya mereka itu menjadi kikir, tidak mau membenarkan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan mendapatkan nasib kehidupan yang sengsara. Kira-kira intinya semacam itu, yang insya Allah kita akan membahas lebih detail, supaya kita bisa menangkap firman Allah ini sampai ke lebih teknis, sehingga kita bisa menangkapnya sebagai petunjuk bagi kita di dalam berperilaku. Mari kita pusatkan perhatian kita pagi ini untuk membahas dua ayat yang pertama. Cuma kita bandingkan dulu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa surat satu dan surat berikutnya itu biasanya ada kaitannya. Dulu saya mengira bahwa satu surat dan surat berikutnya itu lepas, tidak ada kaitannya. Dan bahkan ayat satu dan berikutnya tidak ada kaitannya. Ternyata setelah saya belajar, mendapatkan penjelasan dari para ulama bahwa ayat satu dan berikutnya itu kait-mengait. Begitu pula surat satu dan surat berikutnya. Ini contohnya di surat Asy-Syams. Allah menyebutkan dua macam manusia. Ada yang
berusaha menjaga kesucian diri, dan ada yang mengotorinya. Dari jiwa kita ini ketika dilahirkan itu bersih. Ada yang berusaha menjaga jiwa kita itu atau jiwa orang itu tetap bersih sampai dewasa, sampai meninggal. Ada yang mengotorinya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan celakalah, merugilah orang yang mengotorinya. Ini insya Allah kelak akan kita bahas. Ada kalanya Allah menyebutkan zakkaha, ada kalanya Allah menyebut tazakka. Ya. Qad aflaha man tazakka. Di sini qad aflaha man zakkaha. Kalau zakkaha berarti membersihkan. Orang membersihkan jiwanya. Oh, berarti orang itu ketika lahir bersih, tapi dalam berperilaku sehari-hari mungkin karena kebodohan atau karena ikut-ikutan, dia mengotori jiwanya. Setelah kotor, dia membersihkan lagi. Nah, itu zakah. Terus ada kalanya dia memang terjaga mulai dari kecil, itu tidak pernah berbuat dosa. Ya jarang orang semacam itu. Contoh yang yang jelas Nabi Isa. Nabi Isa mulai dari lahir pun itu setan tidak menyentuhnya, tidak menggodanya, sehingga Nabi Isa itu orangnya bersih. Nah, orang yang semacam itu kalau sampai dewasa tetap bersih, itu tazakka, menjaga kesuciannya. Baik, itu kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang ketika kita membahas surat Asy-Syams. Kalau di surat Asy-Syams itu disebut dua perilaku manusia yang menjaga kesucian dan tidak. Di surat Al-Lail, Allah menyebutkan ada dua macam manusia yang mohon maaf ini salah ketik sehingga tulisannya sama. Bahwa perilaku orang itu menjadi berbeda-beda. Seperti saya sebutkan tadi, ada yang beriman dan ada yang tidak. Karena beriman maka iman itu mempengaruhi perilakunya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perilaku kalian itu memang berbeda-beda. Saya menyebutkan bahwa perilaku orang berbeda-beda itu ada kaitannya dengan iman. Karena begini, pada umumnya kita itu berperilaku setelah mengambil keputusan. Misalnya kita melihat situasi, kemudian setelah kita melihat situasi, kita terjemahkan, kita tafsirkan. Proses menafsirkan ini ujung-ujungnya adalah kesimpulan. Setelah kita mengambil kesimpulan, lalu kita mengambil keputusan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Oleh karena itu, umumnya kita itu berperilaku, perilaku itu ujung atau namanya downstream. Ya, kalau sungai itu perilaku itu di downstream, di muara. Ujung-ujungnya di sana, mata airnya, hulunya adalah pola pikir. Maka kalau kita ingin muara ini baik, air di muara bersih, kita mesti menjaga kebersihan hulunya. Kalau di hulu sudah kotor, maka di muara ini akan makin kotor. Kalau kita ingin selamat, maka kita menjaga kebersihan jiwa kita. Nah, untuk membersihkan jiwa kita, kita mesti menjaga keimanan kita. Kalau kita menjaga keimanan dengan baik, sama dengan menjaga air dari hulu ini tetap bersih, terus mengalir sampai ke bawah, ya bersih terus. Maka kalau kita ingin membangun kepribadian kita mesti mulai dari pola pikir. Mulai dari pola pikir.
Iman itu adalah tataran pola pikir. Ya, rukun iman itu ada 6. Semuanya dimulai dengan percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya, percaya kepada hari akhir dan sebagainya. Percaya itu tataran pikiran. Jadi mulai dari pola pikir. Nanti keyakinan itu akan kita ekspresikan dalam bentuk perilaku. Nah, dalam membentuk perilaku itu ada proses berpikir. Proses berpikir itu ketika kita melihat kejadian-kejadian, kemudian kita menafsirkan. Oleh karena itu, ketika kita menafsirkan sesuatu, kita harus membekali pikiran kita dengan keimanan. Kalau kita tidak membekali diri dengan keimanan, maka pola pikir kita akan kacau. Baik, itu bisa kita bahas lebih lanjut di waktu-waktu yang datang ketika kita membahas mengenai keimanan. Tadi saya sebutkan bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah, di situ ada jejak kasih sayang Allah. Begitu pula ketika Allah menciptakan malam hari dan siang hari, di situ ada jejak kasih sayang Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Qasas, ini juga saya kutip di pembahasan Wadduha, saya kutip kembali untuk menyambung keterangan berikutnya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah membuat siang dan malam untuk kamu. Untuk kamu, lakum. Jadi perlu kita pahami. Jadi Allah menciptakan apapun itu untuk kepentingan kita. Siang dan malam itu hanya sekedar contoh, ya. Contoh ini loh, siang dan malam itu untuk kamu. Diambil contoh oleh Allah lebih detail lagi. Kasih sayang dalam bentuk apa sih? Litas kunufi, supaya kalian bisa beristirahat di malam hari. Wanita berdaku min fadlih, dan supaya kalian bisa mencari karunia Allah di siang hari. Jadi tidak sia-sia Allah membuat perbedaan siang dan malam. Allah melengkapi kenikmatan-kenikmatan ini, misalnya malam hari itu cocok untuk kita beristirahat. Karena di malam hari suhu rendah, suhu di lingkungan kita itu turun. Kita membutuhkan suhu yang rendah ketika kita mau istirahat. Kalau kita mau mencoba, coba aja tiduran di tempat terbuka ketika siang hari, ada panas meskipun kita di bawah naungan, di bawah bayang-bayang pohon. Nanti kita tidur 1 jam, itu rasanya tidak puas dibanding dengan kita tidur 1 jam di tempat yang sejuk. Nah, jadi ketika kita tidur, suhu badan kita turun dan kita membutuhkan lingkungan kita suhunya rendah. Jadi serasi. Nah, untuk itu Allah menciptakan malam hari. Dan Allah ketika menciptakan malam hari, oh luar biasa. Membuat bumi ini berputar dan ada sinar matahari. Oleh karena itu tidak ada orang yang bisa menciptakan siang hari atau malam hari kecuali Allah. Karena untuk membuat siang dan malam itu harus bisa memutar bumi. Siapa yang bisa memutar bumi selain Allah? Nah, jadi kita ketika tidur kita butuh suhu yang rendah. Ditambah lagi malam hari itu tidak ada sinar matahari. Kalau kita itu melihat ada sinar matahari, maka mata kita membaca, dan apa yang ditangkap oleh mata bahwa ada sinar matahari, lalu tubuh kita mengeluarkan hormon, yang hormon itu
ketika jumlahnya banyak membuat kita ngantuk. Tapi kalau siang hari hormon itu keluarnya sedikit sekali sehingga kita tidak terdorong untuk tidur. Karena tidak terdorong untuk tidur, maka kondisinya itu fit untuk kita bekerja. Ditambah panas matahari itu juga bisa menambah energi. Karena panas matahari itu bisa mengolah apa yang ada di dalam tubuh kita menjadi tenaga. Nah, supaya dengan demikian siang hari badan kita itu eh, lebih kuat dan suasana juga mendukung karena semua terang kita lihat. Kita mau bekerja, kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan karena kita melihat barang itu masing-masing. Ya, warita betaku min fadlih, supaya kalian bisa mencari karunia Allah. Kalau Allah menyebut kalian bisa mencari karunia Allah, jangan dipersempit artinya. Orang seringkali mempersempit warita betaku min fadlihi itu diartikan sebagai supaya kalian bisa mencari nafkah, mencari penghasilan. Allah tidak menyebut supaya kalian bisa mencari rezeki. Enggak. Tapi Allah menyebut supaya kalian bisa mencari karunia Allah. Nah, karunia Allah itu kumpulan kebaikan. Nah, kumpulan kebaikan, rezeki, uang itu hanya bagian kecil dari karunia Allah. Ya, kalau kita bekerja, karunia yang kita peroleh banyak. Misalnya dengan bekerja kita bergerak. Dengan bergerak kita sehat. Kalau orang yang malas bergerak, dia kurang melatih otot-ototnya sehingga dia kurang sehat badannya. Orang yang sudah memperoleh rezeki cukup, merasa tidak perlu bekerja, misalnya dulu waktu mudanya itu produktif sehingga penghasilannya lebih banyak daripada yang dibutuhkan, lalu punya tabungan. Kalau punya tabungan, dia tidak kerja, tapi dia butuh bergerak, lalu olahraga, perlu nge-gym. Jadi nge-gym itu sebenarnya tidak perlu bagi orang yang bekerja setiap hari. Tapi orang yang sudah diberi rezeki cukup oleh Allah, ya kamu tetap harus bergerak. Nah, lalu terus bergerak aja itu olahraga. Olahraga dicari cara-cara yang menyenangkan. Apakah cycling, bersepeda, atau main pingpong, atau main panahan, begitu kan? Nah itu termasuk bagian dari karunia Allah. Karunia Allah itu juga bukan hanya itu. Karunia Allah itu termasuk surga. Kalau kita bekerja dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, aku bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah memberi nafkah. Berarti bekerjanya itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Kalau itu kewajiban, Allah memberikan pahala. Pahalanya besar. Jadi jangan hanya bekerja itu hanya dalam rangka mencari sesuap nasi, itu memperkecil arti hidup. Nah, itu hanya bagian kecil dari fadlillah, dari karunia Allah. Nah, karena semuanya itu adalah kenikmatan bagi kita, terutama itu siang dan malam, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, jadi kita disadarkan oleh Allah bahwa kita ini betul-betul bergantung pada Allah. Karena kita betul-betul bergantung kepada Allah, maka kita harus bersyukur. Bersyukur itu gimana? Bersyukur itu memanfaatkan pemberian Allah sebagai sarana untuk kita berbakti kepada Allah. Itu tadi um, secara garis besar Allah membuat siang dan malam untuk kita sebagai kasih sayang Allah. Lalu kita dianjurkan terjadinya siang dan malam itu bisa meningkatkan iman kita kepada Allah. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Kami ciptakan
malam dan siang hari sebagai dua tanda kebesaran Allah, dua tanda kekuasaan Allah. Hanya Allah yang bisa membuat siang dan malam. Maka setiap kali muncul matahari, kita mesti bersyukur. Alhamdulillah. Setidaknya, Alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk hidup di hari ini. Karena Allah memberi kita kesempatan untuk tetap hidup di pagi hari ini, di hari ini, mulai dari pagi, maka untuk bersyukur kita memanfaatkan waktu itu untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah. Ini aku diberi waktu. Waktu adalah kesempatan. Karena waktu adalah kesempatan, maka aku harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, wujudnya apa? Misalnya mulai dari fajar, mulai ada terang di ufuk sana. Terus kita sholat. Habis sholat kita zikir, ingat kepada Allah. Setelah zikir kita sholat lagi. Baru setelah itu kita bekerja. Nah, bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah tadi. Jadi perubahan waktu dari malam ke siang, dari siang ke malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau itu tanda kebesaran Allah, maka itu harus meningkatkan iman kita, meningkatkan syukur kita. Setidak-tidaknya, Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk menyaksikan malam hari ini. Terus, jadi kalau tidak ada perubahan, kita jadi kayak bengong, menjadi bengong karena tidak ada perubahan. Maka perubahan itu memang penting. Terus wanita alamu ada sini wal hisab, dan supaya kalian itu mengetahui jumlah tahun wal hisab dan perhitungan. Oh, kok begitu penting sih menghitung tahun dan menghitung segala sesuatu? Iya, kalau tidak ada perubahan-perubahan itu, kita tidak bisa menghitung sudah berapa hari kita tinggal di dunia, sudah berapa jam kita menunggu di sini, sudah berapa menit kita melakukan pengajian ini. Menyadari bahwa segala sesuatu itu perlu dihitung itu penting sekali bagi kita. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu pasti dihitung. Ya, pasti dihitung. Ya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Nah, kalau Allah membuat alam raya ini dengan hitungan-hitungan yang tepat, kalau kita tidak belajar menghitung, ya kita celaka. Jadi kita harus belajar berhitung, meskipun sederhana. Makin tekun kita menghitung, makin detail kita menghitung, tentu makin baik. Ya, asal kita bisa memanfaatkan dengan baik. Misalnya, untuk kesehatan, kita itu tidak bisa menjaga kesehatan kalau tidak mau menghitung. Kita makan berapa kolesterol, berapa kalori satu hari. Terus kita bekerja, bergerak dan berpikir itu membutuhkan kalori. Berapa kalori yang masuk dan berapa kalori yang keluar. Kalau kita tidak hitung, nanti bisa defisit atau surplus. Kalau surplus tiap hari, kalori yang kita konsumsi selalu lebih banyak daripada kalori yang kita keluarkan, makin hari kita makin gemuk. Kegemukan itu bisa mendekatkan kita dari penyakit. Jadi kita harus ngitung. Ada yang misalnya makan, wah enak, 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 tahu-tahu kena kakinya itu asam urat, sakit. Coba dihitung di lab sana asam uratnya berapa? Wah 10. Ya, maksimum berapa Pak? 7 ya Pak ya? 7. Wah 10. Lah iya, ini karena kamu makannya, pola makannya
Emangnya kenapa? Ya kamu sukanya makannya kan bangsa jeroan, paru, begitu kan, dan sebagainya. Ya terus kamu tidak mau menghitung sih. Terus tahu-tahu asam uratnya tinggi. Tapi terus kalau sakit asam urat itu yang disalahkan Allah. Iya ini aku sedang diuji oleh Allah, diberi sakit asam urat. Allah yang membuat dia sakit. Ya, iya, iya memang Allah membuat sakit, tapi salahmu tidak mau menghitung. Ya, jadi hitung-hitungan itu penting. Kita bisa menghitung kalau kita ada perubahan, kita mengalami perubahan siang dan malam, sehingga kita bisa menghitung 1 tahun itu berapa hari, Pak? 360 berapa? 5. Nah, ini tahun itu kan kita lihat tahun itu kalau dihitung dari peredaran bumi mengelilingi matahari, 1 kali putaran itu 1 tahun. Benar, Pak? Ya, 1 kali putaran itu 1 tahun. Dan ini rutenya persis sama. Sehingga tanggal sekian, sekarang ini tanggal berapa? 19, 17 Oktober. Maka jadwal sholat itu sama ya. 17 Oktober tahun ini dan 17 Oktober tahun depan itu sama. Nah, kenapa perputaran apa, ber- berputarnya bumi atau namanya revolve, revolusi atau orbit ya. Ketika bumi itu mengorbit di sekitar bumi itu dibutuhkan waktu 365,2425. Ada komanya. Berarti 365 seperempat hari. Seperempat hari itu kalau nanti 4 tahun sekali menjadi 1. Maka setiap tahun Februari itu hanya 28 hari. Tapi setiap 4 tahun Februarinya menjadi 29. Kok bisa jadi 29? Itu tadi yang seperempat. Seperempat digabung menjadi empat kali menjadi 1 hari. Nah, itu yang diakui di Al-Quran itu hitungan tahun matahari atau bulan. Jadi, wah, kalau tanggalan matahari itu tidak Islami, begitu. Namanya tahun Masehi. Masehi itu Al-Masih Nabi Isa. Yang kita pakai itu tahun matahari atau tahun bulan. Nah, bulan itu hitungannya beda lagi. Bulan itu hitungannya 1 bulan itu berapa hari. Nah, 1 bulan itu bulan mengelilingi bumi. 1 kali putaran itu 1 bulan. Kalau tadi bumi mengelilingi matahari, kalau ini bulan mengelilingi bumi. Berapa hari kah bulan mengelilingi bumi? 29,5, ada tambahan lagi. Jadi 29 hari setengah. Tapi kan kita tidak pernah menghitung tanggal setengah begitu. Jadi oleh karena itu 1 bulan itu 29 hari, bulan berikutnya 30 hari. Tapi karena ada angka tambahan lagi 29,5 sekian, tambahannya itu nanti ketika berakumulasi menjadi 1 hari lagi. Maka kadang-kadang 1 bulan itu apa setelah kan hitung-hitungannya 29 30, 29 30. Tapi karena ada sisa tadi, ada kalanya suatu saat 30 diikuti 30 lagi. Ya, 30 diikuti dengan 30 lagi. Jumlahnya berapa? Allah menyebut inna iddatash syuhuri indallahi 12. Jumlah bulan menurut Allah itu 12. Nah, terus tinggal ngitung aja Muharram, Safar sampai ketemu Dzulhijjah itu 12 bulan itu 1 tahun. Kalau 1 bulan itu 29 setengah hari,
Berarti 1 tahun berapa hari? 350, beda 11 hari. Ya, beda 11 hari antara 1 tahun Komariah dan 1 tahun Samsiah. Kalau Samsiah itu 365, maka kalau kita pakai Komariah 354. Yang dipakai Islam yang mana? Tadi saya ada ayat yang saya sebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12. 12 bulan 1 tahun. Itu bulan, hitungan bulan Komariah apa? Kalender Komariah atau Samsiah itu? Samsiah bukan? Apa Komariah? Komariah. Terus apakah kok Samsiah itu tidak Islami? Siapa yang bisa menjawab? Nggak ada Pak Dadang. Jadi di Quran yang dipakai yang mana Pak? Komariah saja atau Samsiah juga dipakai? Mana buktinya? Jadwal sholat. Oh, di Quran tidak disebut spesifik. Ya. Tahun, 1 tahun. Coba 1 tahun. 1 tahunnya yang diakui oleh Al-Quran itu 1 tahunnya Samsiah atau 1 tahunnya Qamariyah. Kita semua ini kalau hari Jumat kan suka membaca surat apa itu? Ya, Kahfi. Ashabul Kahfi itu tinggal di gua itu berapa tahun? 300 sama 309. Yang benar 300 sama 309. Dua-duanya dipakai. Walabisu fi kahfihim salasami'at salasami'atin sinin. Mereka Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 300 tahun. Wasdadu tis'a dan mereka menambah 9. Jadi hitungannya kalau hitungan Syamsiah itu 300 tahun. Kalau Komariah 309. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang mengatakan 300 tahun benar itu karena pakai tahun Syamsiah. Yang mengatakan 309 benar pakai tahun Komariah. Karena perbedaan dua, dua hitungan tadi, kalender tadi itu bedanya kan 11 hari. Kalau 11 hari bedanya, maka dalam 1 tahun itu bedanya 3 tahun. Dalam 3 tahun Syamsiah, itu tahun Komariah 3 tahun lebih. Kalau begitu Rasulullah SAW umurnya kalau pakai Komariah 63 tahun. Tapi kalau pakai Syamsiah, umur Rasulullah berapa? 61. Kan 100 tahunnya 3. Kalau ini 63 kan 2/3. Jadi Rasulullah itu umurnya 61. Kita biasanya menghitung umur kita pakai Syamsiah atau Komariah? Syamsiah. Tapi kita kalau dibilang Rasulullah umurnya berapa? 63. Itu kan Komariah. Umurmu berapa? 63. 63-nya kita dan Rasulullah beda. Ya. Rasulullah itu kalau pakai tahun Komariah 63 tahun. Tapi kalau pakai tahun Syamsiah hanya 61 tahun. Jadi biasanya kalau misalnya Pak Basuki, umur saya sudah 72. 72 itu berarti dibanding Rasulullah sudah ada kelebihan berapa? 9. Nah, kalau pakai kaca 63 dan 72, 9. Padahal bedanya itu 11, bedanya sebenarnya hanya eh sabar terbalik ya. Yang benar 11 tahun bedanya gitu ya. Nah, itu penting lolita alamu adadas sini nawal hisab. Nah, terus kita mau dianjurkan oleh Allah mengatur kehidupan kita dengan baik. Kita usahakan tidur itu jangan terlalu malam.
misalnya Allah itu ketika menguraikan orang-orang, misalnya anak-anak itu jangan diizinkan menengok kita di kamar di 3 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Para budak dan anak-anak kalian yang masih belum baligh itu harus minta izin kalau mau masuk ke kamarmu tiga, 3 waktu. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. Sebelum sholat fajar. Ya, sebelum sholat fajar itu kita bangun tidur kan pakaian belum benar dan sebagainya. Dan ketika istirahat siang dan setelah sholat isya. Nah, poin saya setelah sholat isya itu kalau anak-anak mau masuk ke kamar harus minta izin. Karena apa? Setelah sholat isya itu waktunya tidur. Jadi kita dianjurkan tidurnya cepat. Tapi kita di Jakarta ini kalau bilang tidur jam 9 masih sore. Apalagi kehidupan saya. Dulu saya pulang itu dari kerja itu jam 11, jam 12. Jam 10 itu saya mengatakan masih sore. Karena kebiasaan itu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita didorong untuk cepat tidur. Apalagi hadis ini memperkuat anna Rasulullah SAW kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW itu tidak suka tidur sebelum isya. Ya, nanti isyanya bisa hilang. Wal haditha ba'daha, dan Rasulullah tidak suka berbincang-bincang ngobrol setelah isya. Jadi habis sholat isya, udah waktunya tidur. Kok begitu? Supaya nanti bisa bangun cepat sholat tahajud. Nah, jadi kita didorong cepat tidur supaya bisa sholat tahajud. Sholat tahajud itu bisa mengukuhkan mental kita. Nah, malam hari juga ada beberapa keistimewaan. Contohnya misalnya Allah memilih malam hari untuk mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Isra itu perjalanan dari Makkah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7. Itu Allah menyebutnya memilihnya waktu malam. Subhanalladzi asra. Asra itu artinya memberi dia kesempatan melakukan perjalanan malam, ya, malam. Kemudian Allah juga memilih malam hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Firaun. Itu juga malam hari. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Kami wahyukan kepada Musa supaya kamu pergi malam hari meninggalkan Mesir. Nanti kalau kamu ketemu laut jangan khawatir. Nanti Allah akan membuat laut itu kering untuk kalian. Terus tapi akan membuat Firaun tenggelam. Dan juga Allah menyelamatkan Nabi Lot juga malam hari. Jadi ini beberapa contoh bahwa malam hari itu juga ada beberapa keistimewaan. Tapi tentu juga karena Allah membuat segala sesuatu itu berpasangan, ada baik ada buruk. Malam hari juga ada kalanya buruk. Di Quran mana yang menunjukkan buruk? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Katakan aku mohon perlindungan kepada Allah ketika min syarri hasidin idza qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mohon perlindungan dari apapun keburukan yang diciptakan oleh Allah. Dan juga mohon perlindungan dari gelapnya malam hari. Karena malam hari itu biasanya dipilih oleh para maling untuk mencuri. Malam hari juga waktu yang dipilih oleh para pelacur untuk beroperasi. Malam hari juga waktu yang dipilih oleh orang-orang jahat untuk membuat perencanaan jahatnya. Itu biasanya malam hari. Jadi ada baiknya, ada buruknya, tapi umumnya yang baik itu yang dilakukan oleh Allah, yang buruk itu biasanya dilakukan oleh manusia. Saya kira sementara begitu, saya tidak perlu terlalu detail lagi supaya ada waktu untuk tanya jawab. Silakan.
Baik, jazakallah khairan katsiran kepada kita, Ustaz Rizabullah, yang telah menyampaikan penjelasan tafsir surah Al-Lail. Ada dari bapak-bapak yang hadir di masjid maupun yang ikuti kajian yang online, silahkan. Jika ada pertanyaan, kami berikan. Mungkin dari kami nih Pak Ustadz. Ya, Kalau tadi di akhir Pak Ustadz menyampaikan bahwa malam hari itu apa namanya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait surah Al-Alaq. Nah mungkin malam itu kan juga ya, di beberapa hadis Nabi itu dibagi malam akhir, apa sepertiga malam terakhir. Nah pembagian malam itu bagaimana sih Pak Ustadz? Kalau di negara kan masing-masing negara berbeda. Ada negara yang di Indonesia misalnya malam harinya cukup ideal, berapa 8 sampai 10 jam. Ada juga di beberapa negara yang malamnya mungkin cuma sedikit gitu, Ustaz. Nah, terkait dengan pembagian sepertiga malam jika kita ingin sholat tahajud itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. eh, kalau yang disebut itu tahajud, tahajud itu artinya bangun dari tidur. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Jadi malam hari fatahajjat kamu bangunlah. Jadi sholat tahajud adalah sholat setelah kita bangun dari tidur. Bagaimana kalau sholat malam tapi tidak tidur dulu? Ya, namanya sholat lail, sholat malam. Ya, sholat malam. Tapi tahajud itu sebenarnya juga sholat malam. Cuma karena di Al-Quran disebut fatahajjat bihi nafilah, maka sebaiknya sholat malam itu setelah tidur. Nah, supaya bisa mendapatkan waktu yang cukup, maka tidurnya dipercepat supaya bisa malam harinya itu dipakai lebih banyak. Seberapa banyak? Tergantung. Kalau Rasulullah SAW itu eh, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sholatlah di waktu malam kecuali sedikit. Jadi untuk Rasulullah lebih banyak waktu malam hari dipakai untuk sholat daripada untuk tidur. Ada uraian berikutnya, misalnya separuhnya atau lebih atau kurang. Jadi kira-kira separuh dari malam itu dipakai untuk sholat. Kalau untuk orang awam, untuk kita-kita itu dianjurkan di bagian akhir. Bagian akhir supaya nanti subuhnya juga tidak terlambat. Dan lagi kalau di waktu menjelang subuh itu kan waktu yang bagus untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashar di waktu sahur mereka itu pada minta ampun kepada Allah. Nah, waktu sahur itu sedikit waktu sebelum subuh. Jadi kita diharapkan sholat, terus zikir, zikirnya itu ditekankan pada istighfar, istighfar itu di waktu menjelang subuh. Terus kita sholat subuh. Jadi kalau begitu membaginya gimana? Ya kira-kira tidak persis sepertiga atau setengah untuk kita ya. Tapi eh, bagian akhir dari malam itu kita pakai untuk sholat malam. Nah, makin banyak makin bagus, ya, makin banyak makin bagus. Dan Allah mentoleransi seperti yang disebutkan di surat Al-Muzammil itu di antara kalian ada yang sedang bepergian, di antara kalian ada yang sedang sakit, di antara kalian ada yang bekerja dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan kemurahan-kemurahan di situ. Kalau di negara-negara seperti di belahan utara, memang waktunya pendek. Saya pernah di Wina, di Austria, 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Karena kebetulan saya sampai di sana itu Agustus. Pertama saya datang ke sana, maghrib itu jam 9:30 malam. Subuh jam 4. Jadi 10 sampai 4 6 jam. Baru terus saya ke sana itu dalam rangka pengajian.
Jadi habis sholat isya, terawih, pengajian. Jadi isaknya jam setengah 11. Setengah 11, kemudian terawih sudah jam 11 lebih. Pengajian, kemudian pulang, sampai di rumah udah waktunya sahur. Udah sahur. Ya, dalam waktu semacam itu, maka ya porsinya menjadi dikurangi lah. Ya, oleh karena itu pembagiannya bagaimana? Itu relatif. Relatif ya, alhamdulillah kita di Indonesia ini di daerah dekat Khotul Istiwa sehingga siang dan malamnya itu menjadi seimbang. Ya, mudah-mudahan saya sudah menjawab. Ya, silakan, Pak. Gini, rahmat itu kasih sayang Allah. Eh, Jiwa dari semua yang dilakukan oleh Allah itu jiwanya rahmat. Ketika itu diberikan kepada kita, kita biasanya menyebut itu eh, karunia Allah. Jadi sebenarnya karunia itu adalah bagian dari rahmat Allah. Nah, ketika diberikan kepada kita, kita menyebutnya fadilah. Tapi itu dalam rangka semuanya kasih sayang Allah. Nah, karena fadilah itu adalah eh, karunia apa rahmat atau adalah wujud dari rahmat Allah, maka fadilah itu isinya bermacam-macam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita disuruh mencari karunia Allah, bukan disuruh mencari rizki, tapi carilah karunia Allah. Seperti misalnya di surat Al-Jumu'ah, "Faidza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Setelah kalian selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Bukan carilah rizki. Karena kalau kita mencari karunia Allah, kita eh, duit itu hanya bagian kecil, Pak. Cari duit. Tapi di dalam, misalnya kita berdagang sambil menolong orang. Kalau kita berdagang, niati menolong. Kenapa? Barang ini itu produksinya di sawah sana, di desa. Saya menolong orang, saya dekatkan di sini. Kalau kamu mau beli, gak usah pergi ke desa. Udah di sini, kalau mau beli beras. Jadi menolong. Nah, kalau menolong, itu perhatiannya di keuntungan atau di orang yang ditolong. Orang yang ditolong. Kalau kita niatnya menolong, kita menghargai pembeli itu sebagai manusia. Tapi kalau kita niatnya cari profit, dia membelinya 1 liter. Ada orang belinya 100 liter. Pelayanan kita baikan mana kepada yang membeli 1 liter dan yang 100 liter? Yang 100 liter. Jadi manusianya tidak dimanusiakan. Yang dilihat duitnya. Sehingga orang yang belinya sedikit tidak dipedulikan. Jadi dokter juga begitu. Ini BPJS atau tidak? Kalau BPJS pelayanannya jelek. Tapi kalau tidak BPJS pelayanannya bagus. Berarti dokter yang semacam itu ya, dokter yang orientasinya bukan menolong tetapi cari duit. Ya, ketara kan Pak ya. Ya, tentu dokter ada yang yang niatnya menolong. Ini peserta di antara kita ini ada dokter yang Masya Allah, kalau yang miskin tidak bayar. Kalau orang yang pasiennya tidak bisa membeli obat, dikasih obat. Jadi bukan hanya gratis, tapi malah dikasih obat. Makanya mohon maaf kalau saya mengatakan dokter ini gimana bisa kaya? Kayanya dia di akhirat gitu. Ya ini insya Allah dia selalu mengikuti kajian kita. Ya mohon maaf Pak Dokter, saya tidak menyebut nama supaya supaya tidak ada. Terjawab Pak. Ya, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Tadi disebutkan Allah penuh perhitungan. Itu ada di surah apa dan ayat berapa? Mungkin ingin catatkan.
Masya Allah. Mungkin ya, Ustaz, ya. Apa? Doa Al-Isra. Al-in? Al-Isra kan? Tadi Bukan, itu yang bukan, ya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Surat apa itu? An-Najm ya? Kun? Surat apa? Wa ahsa kulla syai'in adada. Insyaallah, saya kalau suratnya kebetulan di sini nggak ada mushaf dan saya lupa itu ya. Eh, Coba sebentar lagi, biar kun, mencari itu di akhir surat ya, di akhir surat dari surat, kalau tidak salah Al-Jin ya. Terima kasih. Surat Al-Jin, Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf ini juga rajin ngikuti kajian kita. Dia tinggal di Bintaro sana. Surat Al-Jin, ayat terakhir ya. Oh iya, kebetulan ini Dokter Iqbal hafal. Mohon maaf, saya bilang Dokter Iqbal hafal ini untuk mendorong yang lain. Ini dokter raja spesialis bisa hafal. Yang lain jangan kalah dong sama dokter. Mohon maaf untuk mendorong yang lain. Ada lagi? Baik, ada lagi pertanyaan? Ngobrol Ya, gimana? Ya, cukup Ustaz. cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membuat kita makin hari makin senang Al-Quran. Kita ketika kita membahas, oh ternyata Al-Quran itu pembahasannya luas, ya, dan pembahasannya itu bermanfaat untuk kehidupan kita, menyadarkan kita bahwa kita hidup ini ya mesti hitung-hitungan dan pergantian siang dan malam itu di situ ada rahmatnya Allah yang besar sekali, yang kita tidak mungkin hidup tanpa siang atau tanpa malam hari. Oleh karena itu, mudah-mudahan kajian ini membuat kita makin bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur ini, kita meningkatkan bakti kita kepada Allah. Dan karena kita berusaha selalu berbakti kepada Allah, mudah-mudahan iman selalu bersemayam di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita wafat meninggal dunia dalam keadaan iman dan sedang melakukan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Pak Risa.